berkaitan dengan cuaca panas, tambah keadaan yang panas, itu sesuai dengan panas. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, lebih barangkahnya pembelajaran kita harus diawali dengan berdoa. Oke, bentar dulu. Ini sendiri. Oke, jadi untuk lebih bertanya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin mulai sih. Oke, siap. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, jadi pelajaran sebelumnya kita mengenai suhu dan kalor. Kita berkaitan dengan suhu dan kalor, tapi kita spesifikkan terhadap perubahan dari pengaruh kalor tersebut. Ya, pastinya kalor akan memiliki suhu yang menjadi perubahan wujud terhadap zat. Nah, jadi sebelum Pak mulai, Pak absen terlebih dahulu ya. Adrian, apa ya? Ali sakit. Amel, rasanya. Dina, Sakit. Dira, Apa? apa ya? Jadi, Faisal, Apa? Fauzan, Lola, Hadir. Melisa, Betty, Hadir. Ahmad Irfan, sakit. Nabila, Hadir. Nyoman Putri, Hadir. Rosdiana, Sanapia, maka Sepira, Hadir. Siva, Hadir. Bulan, Juliana. Hadir. Jadi ketika masih pilih mana klik ini kita lanjut diri ini. Oke, Pak, kita bangun dulu. Kita buat kita rapat dulu. Kalau Pak ini angkat tangannya seperti ini ya. Jadi gini contohnya, kalau satu gini, duanya itu gini. Ya, duanya gini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gitu ya. Siap, mulai ya. Siap, tangannya dulu. Satu gini. Berarti kepalanya. Tangan dulu ya. Kita coba konsentrasi. 1 tangan, 2 ke kanan, 3 tangan, 4 ke kiri. Gitu ya. Ini untuk cara bagaimana kita mencoba untuk fokus. Ya, kita ulang. Siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Sebenarnya apa punya lagu sih, tapi kalau kita punya lagu lama-lama nanti kita fokusnya sama lagu, tidak mau berhentikan lagu. Oke, kita lanjut
perubahan wujud. Nah sekarang makanya dulu nih materi sebelumnya, karena ada temannya yang udah masuk makanya nih kemarin si Amel. Apa itu kalor Amel? Ya, menurut kamu kalor itu apa? Kalor. Ya yang masuk kemarin dah sekira. Ya, olah. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah jika keduanya dipertemukan atau bersentuhan. Jadi udah paham kan? Kalor itu apa? Perubahan suhu dari benda yang Atau dikatakan panas lah. Kalau panas lah, dia bilang panas lah. Jadi kalor itu adalah panas. Ya, nah yang panas itu pasti memiliki suhu. Jadi suhunya pasti dia lebih tinggi. Nah, yang suhu rendah dingin. Ya, nah sekarang kita mengenai perubahan wujud saat. Jadi kita fokusnya ke. Nah sebelumnya Pak jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat mengoperasi suhu ini melalui diskusi kelompok yang dipandu KPD. Peserta didik mampu menganalisis kalor dan perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semua pelajaran fisika itu kita harus konversi atau kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Semua kegiatan kita di dunia ini ada kaitannya dengan fisika. Jadi fisika itu adalah pelajaran yang bisa dikatakan kompleks karena apa yang kita lakukan itu berkaitan dengan fisika. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan pemantik. Gimana? Pernahkah kalian melihat Bulani? Bulani. Apa terus nanti? Jika pernah, apa yang kalian lakukan? Bulani yang ini kan? Itu kan sudah sama kan bentuknya kan besar kan. Ternyata kalian pegang gulali itu bentuknya kayak gabus loh. Itu kan. Nah, itu adalah salah satu terjadinya materi kita saat ini yaitu perubahan wujud zat. Nah, perubahan wujud zat karena gulali itu dari gula diolah dipanaskan sehingga bentukkan jadilah sebuah gulali. Paham kan? Jadi kalau pernah beli gulali itu berkaitan dengan perubahan wujud zat. Oke, apa ini? Pernahkah kalian melihat kereta api? Tahukah kalian kereta api menggunakan bahan bakar apa? Jadi itu adalah salah satu perubahan wujud zat. Batu bara itu dibakar sehingga membuat mesin itu bergerak. Kalau tadi itu, kalau panas tadi itu, kan? Nah, nanti akan diperagakan nanti oleh teman kita dan topik lain yang maju mengenai alat yang bisa kawan. Oke, paham ya? Kalau tadi itu, oke.
Pertanyaan selanjutnya. Tahukah kalian apa yang dilakukan ibu-ibu ketika menghadapi lebaran? Jelaskan kejadian yang sesuai dengan perubahan murid yang dilakukan oleh ibu. Lebaran itu kan bersama-sama. Nah, ya kan? Apa lagi? Jajan yang tidak pernah tidak ada pasti ada di rumah itu jajan apa namanya? Kacang asin. Lontong. Jadi yang kalian sebutkan tadi itu tidak berkaitan dengan perubahan muridnya. Yang sering itu apa? Ada yang tahu nggak? Ya, ini bukan masalah rasa, bukan masalah perasaan, tetapi itu berkaitan dengan murid. Ya boleh, boleh. Jadi sudah ya. Jadi kalau bolu itu jelas. Tadi yang cair, yang telur ketika dipanaskan atau dimasak akan berubah menjadi kue bolu atau brownies. Bentuknya akan berbentuk nanti sebentuk sebagaimana yang itu salah satu adalah perubahan murid besar. Kalian bisa nggak? Bisa. Juga kalian punya gambaran nggak kalau perubahan murid besar itu yang sepertinya sesuatu yang belum berbentuk kemudian dia berbentuk. Misalnya dia bentuk saat air kemudian berbentuk jadi padat. Yang padat menjadi ya, yang gas jadi itu adalah perubahan murid ya. Nanti kalian yang akan lebih jelas menunjukkan ada apa ini. Nah, jadi kita akan membahas mengenai kalor laten karena ini juga terjadi perubahan ini. Kalor laten itu yang dimana guys? Kemudian jika diberikan kalor maka menjadi cair, ya kan? Kalau tutup itu sedang panas seperti kita di Semawa saat ini, kemungkinan besar tutup itu akan mencair. Nah, kalau yang di Semawa ini kalau kena panas tidak ada yang cair-cair. Nah ini persamanya ya, persamanya itu adalah I adalah banyaknya kalor dengan satuan joule. Kemudian ada massa, kemudian ada kalor lembut, kemudian ada kalor kuat. Ya kan? Rumusnya I sama dengan N kali L. Kalau terhadap kuat maka rumusnya berbeda lagi. N kali U. Gitu ya. Kalau ada perubahan suhu maka kita gunakan yang itu, yang atas. I sama dengan N kali T kali delta. Kalau kita menghitung suhunya, kalau itu, jadi kegiatan yang kemarin itu bisa kita dengan sekira, contoh sekira nah itu, ini bisa berubah. Yang untuk S, kalau kita mengukur S yang cair, kita gunakan ini saja. Jadinya perubahan besar itu nanti ada
ada secara konveksi dan ada secara radiasi dan induksi. Nah, ini dia. Yang secara konduksi, seperti pada gambar ini, kita nggak usah kita bahaskan mengenai pengertian yang penting kita paham. Konduksi itu yang kita panaskan, kemudian panas itu dia mengalir dengan benda yang kita panaskan. Nah, sekarang kalau Pak panaskan ini mengalir ke panaskan. Jadi ini kalau kita panaskan dia bersifat konduksi atau konduksi ya? Ya kan? Kalau kita panaskan ini bersifat konduksi enggak? Nah, kalau tembaga, aluminium, kalau kita panaskan dia bisa menghantarkan panas ya. Itu ya. Kalau kita bakar kayu, ya, jadi nggak bisa ya. Nggak bisa. Nah, nanti kita akan melakukan percobaan mengenai konduksi sesuai dengan KPD. Pas sudah siap ini alatnya. Nah, menggunakan persamaan yang ini ya. Ini persamaannya. I A sama dengan A itu adalah jumlah kalori yang merambat terhadap besi tadi. Ya. Perubahan suhu terhadap apa namanya? Ini besinya. Kemudian kita lanjut agar tidak terlalu lama mempraktiknya nanti. Nah, ini ya dia dilakukan oleh teman kita kemarin terhadap air yang dipanaskan. Tapi kita berkaitan dengan sesuai. Kalau ini perubahannya konveksi ini jika dipanaskan oleh formul nanti yang bawah ini. Yang bergerak. Tapi nanti pamitanya air yang terasa. Itu perbedaannya besi sama air. Air kan dia jadi apa namanya? Buat kemudian jadi didikan itu ini itu. Ya. Jadi itu. Karena kenapa mendidih? Karena partikelnya bergerak. Bergerak. Partikel air maksudnya. Ini secara umum. Makanya yang bentuk uap, cair itu kan tidak bergerak. Karena partikelnya tidak padat. Makanya dia bergerak. Partikel air.
sinar matahari. Sekarang kan panas gitu kan? Ya. Bukan panas karena ya orang lain bukan. Memang panas kan karena radiasi matahari. Ya. Jadi seperti itu. Apalagi selain itu apalagi? Apalagi kan kehidupan sehari-hari itu kan secara global lah, secara matahari. Secara kehidupan sehari-hari apalagi? Ya, kalau ini aku turunkan namanya orang yang berkemah baru menggunakan api unggun kan. Dia melakukan api unggun itu berada di suhu dingin ya kan. Nah, untuk memanaskan suhu atau menyesuaikan suhu yang dia pakai. Tapi kalau kita di rumah ada lagi, jadi ketika mati lampu, kita gunakan lilin. Itu juga bentuknya radiasi meskipun radiasinya tidak sebesar matahari. Jadi kalau lilin itu adalah radiasi. Kita gunakan cahayanya, panas cahayanya sebagai penerang. Coba seandainya matahari tidak menerang kita dan memanaskan kita, ada energi kan? Nggak ada energi. Maka itu apapun yang kejadian di muka bumi ini, kamera kita ada kamera. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini berkaitan dengan fisika dan berkaitan dengan kehidupan. Dan ini harus berkaitan dengan kehidupan kita. Agar kita paham sebagai makhluk, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bukan kita beragama Hindu, agama Kristen atau Islam. Kita adalah manusia yang harus bersyukur. Harus bersyukur. Orang Hindu Kristen juga bersyukur dia. Ya, seperti itu ya. Oke. Pak bagi yang KPD nanti pembagian kelompoknya apa? Ini sudah ya? Sudah. Nanti kelompok kemarin. Oke, bolehlah kita pakai kelompok kemarin. 1, 2, 3, 4 ya. Kelompok satunya dari situ aja ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kebetulan kelompok 3 sama 4 udah lagi kemarin. Nanti sambil kalian isi ke dalam ini. Nah ini sama sudah nih. Oke, silakan kalian kerjakan ya KPD-nya. Nanti yang maju nanti mungkin Pak tunjuk ya yang maju nanti kelompok 1 sama kelompok 2. Sesuai dengan masalah yang ada di KPD. Ya. Silakan jawab ya. Boleh kalian cari sumber materi itu dari internet juga ya. Jawab dari sini coba jawabannya ini. Nanti kan nomor ini ada di bagian depan.
Nah, ini kayak nah, ini pengertian di sini. Mencair apa pengertiannya? Coba jelaskan dari sini, coba kamu sini. Baca dari atas sini. Tuliskan masing-masing contoh peristiwa benda yang mengalami perubahan wujud mencair. Peristiwa yang mengalami perubahan kalau mencair, misalnya peristiwa apa? Peristiwa es batu. Ya, taruhlah seperti es batu apa apalah. Ya, dari sini. Jadi nomor satu ini kalau dari gas sudah tahu. Nah, ini ada penjelasan di sini, ini caranya di sini apakah turun, apakah menurun, apakah mencair, apakah menguap, apakah membeku, ya. Cari di internet kalau di sini. Ya kan, udah kan? Udah paham maksudnya ini? Nah, yang ini beda lagi. Tapi kalian nggak usah fokus sama yang video. Boleh lah fokus pada ini. Sambil kita yang jelaskan itu sini.